baru aja sini bang. Dari 2020 pas corona tuh. Kalau ditempel ini mudah untuk ini mengecat. Ini kan bahan kertas kan, takut catnya tuh tembus ke dalam, jadi nggak nyatu dia. Kalau ini langsung bang, takutkan ini dia. Kalau untuk buat masjid sih kubah bang, paling sulit tuh. Lama waktunya, soalnya takutkan ada yang miring, ada yang nggak simetris. Ya, kedua buat ini jendela kaca kan agak lama. Tergantung kacanya bang, biasa sampai 1 jam. Biasa sih masjid. Kalau biasa tuh ada yang kapal belon, kapal lancang kuning. Banyak sih kubah-kubah. Kalau belajar tanglung sih belajar sendiri bang, lihat di YouTube, lihat gambar aja bisa. Soalnya saya kan udah ada ini kalau pengrajin dari kecil. Saya dulu kan buat lampu hias loh, tapi dari bambu, dari anyaman rotan. Kan nggak jauh beda buat gini. Tanglung ini musiman ya bang, pas ada pertandingan, pas ada kegiatan ya. Kalau untuk sehari-hari sih nggak buat bang, sesuai kebutuhan. Di kampung saya kan bang, hampir semua rumah tuh pengrajin bambu. Jadi kita sejak kecil tuh udah terlatih buat dari bambu lah, buat apa aja. Jadi saya ini kan lihat-lihat di internet kan banyak, terus tiru aja di internet, lihat gambar aja. Soalnya kan udah ahli. Sini kan bambu susah bang. Lagipun jenis bambunya kan lain di sini, beda dari yang di kampung saya. Dulu sih sering, cuman nggak tahu kalau dibuat untuk apa gitu. Hobi suka buat yang gini-gini. Daripada bosan biasa itu buat gini. Dulu sih sering ada orang beli 1-2 aja, tapi soalnya nggak terlalu ini. Yang biasa sih, yang kotak-kotak, biasa yang bintang untuk pajangan di rumah, gantungan di rumah tuh. Pesanan sih jarang bang, soalnya kan lebih ke lampu hias sih yang dulu-dulu. Beda bang kalau lampu hias sama tanglung. Kalau lampu hias kan lebih ke furnitur. Biasa ke toko-toko, lewat online. Kalau ini sih dari kardus bekas sih bang. Kardus bekas, cuma beli ini aja, solasi, macam apa namanya nih, mika, sama cat ya, itu ya bahan bekas. Kalau nggak kerja sih paling 4 hari lah, soalnya ini kan sambil kerja bang, udah semingguan nih.
paling waktu malam ya, malam sampai subuh. Soalnya kan mau ngejar target, mau tanding kan, mau ikut lomba. Paling lama itu ukir jendela. Buat ini ya, buat kubah paling lama. Kalau cat paling lamanya nunggu kering dia. 1 jaman gitu kalau buat ukir. Kubahnya nggak sampai 1 jam sih, cuma agak sulit. Harus simetris. Masjid ini sih cuman masjid apa ya, terinspirasi dari belum puasa sih. Soalnya belum puasa kan kita teringat masjid terus. Oh itu masjid di Jalan Danau Sentarum. Cuma pas lihat itu aja langsung mau bikin masjid. Cuman ini sih minimal 1 meter aja, minimal 1 meter itu aja sih. Lebih itu sih, lebih halus kalau tanglong saya ini. Dari segi jendela nggak tahu lah kali yang lain. Lumayan bang, dapat juara 1, mau lebaran nih. Beli jajan buat jalan lebaran, pulang kampung. Dah langsung ngecat gitu. Paling yang bening-bening nggak dicat, yang kardus ya dicat. Ini yang terakhir nih bang, pengecatan. Temanya semua warna putih sih. Sama di kaca aja yang ini, yang warna-warni. Suka aja sih bang, suka yang warna putih. Pengaringan, tempel lampu, udah. Rencana sih cuma 1 sih. Soal kan lumayan mahal lampu nih. Kalau untuk pribadi sih bagusnya 2 atau 3 sih. Kalau ini udah hampir 150 habisnya. Ini untuk buat yang ini sih. Bahan-bahannya saya cari yang premium, yang agak mahal.
Biasa ini orang gunakan yang kayak gini kan, tapi saya beli yang ini agak mahal nih. Pas ada pertandingan ya nih. Kalau lampu hias sih kan untuk dipajang di rumah dalam bentuk furnitur. Kalau ini kan biasa di luar untuk sekali 2 kali pakai aja. Kalau musiman misalnya, kayak mau lebaran, pas ini sih, pas mau ini, setiap mau tahun baru Cina sih. Kalau Cina kan apa namanya, lampion kan. Pas lihat-lihat di YouTube, kayak gini dia. Ya zaman-zaman dulu yang ada nih. Paling 2-3 jam ya bang. Kalau besar gini lah. Tergantung ini dia. Kalau udah cantik, sulit kapal sih. Kalau masjid kan dominan lebih ke jendela kan. Kalau kapal tuh takutnya lampu dari dalam tuh nggak tembus. Gimana ya? Jadi nggak kelihatan lampunya kalau kapal. Takutnya kalau gunakan yang tembus pandang nih nggak cocok kalau untuk kapal. Ini udah 90% bang. Paling setengah hari aja nih. Sisa ngecat, tambah-tambah dikit, rapi kan, udah siap bawa. Syaratnya kan harus 1 meter. Ini kan nggak sampai sini aja 1 meter. Ditambah lah. Kalau enggak di dis. Kalau pikiran lagi kacau janganlah ganggu ini bang. Pasti berantakan. Saya selain ini buat kostum nggak bang? Kostum karnaval tahu? Yang ada sayap, ada apa tuh? Sering saya buat. Soalnya ini kan pas pandemi kan, jadi jarang ada cara-cara yang kayak gitu. Soalnya panitia tuh udah sering ngelirik saya udah kenal sih. Waktu di Sambas tuh kan Singkawan ikut ajang tuh. Kalau ada pertandingan kayak gini nih pasti ikut. Lebih suka aja sih kalau yang bercampur-campur warna nih, soalnya kan saya gunakan yang lampu yang satu jenis. Jadi kalau kaca yang warna-warni jadi warnanya beda-beda. Nggak terlalu gunakan lampu yang 2-3 jenis gitu. Cuma gunakan kaca aja.
Sekarang ini kita sedang dalam persiapan untuk kegiatan Festival Tanglong Katulistiwa ya, yang pertama. Jadi ini kawan-kawan nih, ada warga juga, ini sedang proses pembuatan. Jadi ini salah satu tempat pembuatan saja. Jadi ada beberapa titik di timur juga ada, di barat juga ada, di Kuburai juga ada, tempat-tempat lain juga ada. Jadi kita memang mengajak kepada teman-teman organisasi, teman-teman komunitas, juga kepada warga dan juga kepada sayap-sayap kami untuk menyemarakkan kegiatan ini. Nah, jadi mudah-mudahan ini kegiatan yang pertama kita laksanakan. Nah, adapun tujuan daripada kita melaksanakan Festival Tanglong Katulistiwa ini berangkat dari rasa rindu. Nah, makanya judulnya Rasa Rindu Tempo Dulu. Kenapa? Karena pada zaman dulu, pada waktu kita masih kecil-kecil, ini sering ini kita temukan. Nah, sekarang sudah belasan tahun sudah jarang kita temukan di Kota Pontianak, dipasang di rumah-rumah. Kalau dulu mungkin sering dipasang di rumah-rumah. Nah, dimainkan oleh anak-anak, oleh remaja, dilombakan segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini yang kita mulai dari awal yang pertama kali di Pontianak ini, Kalimantan Barat ini, mudah-mudahan ini akan menjadi agenda besar, sama seperti agenda Pak Obor yang kemarin juga pernah kita laksanakan. Alhamdulillah kurang lebih hampir 40.000 warga yang ikut serta. Nah, nanti ini adalah embrionya saja. Tahun depan kita akan mengadakan ribuan tanglong raksasa dan mini. Nah, itu berikut juga dengan obor puluhan ribu. Ini bagian dari embrio saja untuk tes pertama gitu. Jadi kita menyediakan fasilitas kertas, kemudian bambu, lidi sapu, kemudian lem, kawat dan benang untuk bahan pembuatan tanglong ini. Nah, jadi kita semacam subsidi untuk support kepada masyarakat. Jadi warga tidak lagi perlu memikirkan bahan, tinggal ambil ke sini, bawa ke rumahnya, boleh dibuat di rumahnya nanti. Sekaligus pawai itu juga nanti kita lombakan. Jadi tidak sekedar cuma pawai berjalan membawa ini, tapi juga nanti kita nilai mana yang terbaik, nanti kita berikan hadiah dan piala. Itu. Ini untuk stimulan, untuk merangsang agar nanti ke depan masyarakat sudah bersiap-siap untuk tahun depan. Nah, tahun depan sudah siap-siap membuat dengan berbagai macam bahan. Nah, jadi bukan cuma bahan dari bambu dan lidi saja, tapi juga bahan dari mungkin kayu atau mungkin bahan limbah yang lain atau mungkin paralon dan macam-macam nanti ke depan. Nah, itu. Jadi ini bagian dari upaya ikhtiar kita untuk membumikan kembali, melestarikan kembali, menghidupkan kembali budaya masa lampau. Sama seperti budaya tanjak yang dulu sangat jarang kita temukan. Setelah POM hadir, POM membumikan ini. Sampailah dibuat buku tugu tanjak, kemudian HUT Kota Pontianak pakai tanjak, di acara-acara orang luar datang juga pakai tanjak, dan sekarang acara perkawinan pakai tanjak, dan macam-macam pakai tanjak. Nah, itu bagian dari ikhtiar POM untuk membumikan, mengangkat budaya masa lampau. Selain tanjak, ada juga silat palang pintu, dan ini salah satu tanglong hari ini. Nah, tahun depan kita akan mencoba mengusulkan kepada Bapak Wali Kota Pontianak untuk agar nanti 1 bulan penuh setiap instansi, setiap hotel, restoran ini memasang tanglong di tempatnya masing-masing, di depan bangunan masing-masing, sehingga nampak indah. Jadi sama seperti halnya acara peringatan Imlek Cap Gome, di mana warga Tionghoa, pertokoan, minimarket ini memasang lampion, di jalan juga dipasang. Nah, kita maunya tahun depan ini seluruh warga Muslim, seluruh instansi, perkantoran, kemudian perusahaan, perbelanjaan ini memasang tanglong di tempat terasnya masing-masing, sehingga akan menambah daya tarik kota kita. Nah, itu juga selain itu yang paling dampak terbesar, selain ini mengangkat, melestarikan khasanah masa lampau, budaya lokal, yang tak kalah penting adalah ini akan menciptakan ratusan pekerjaan, mata pencaharian baru bagi penduduk Kota Pontianak. Bayangkan penduduk kita total di Kota Pontianak ini kurang lebih 1 juta penduduk yang ber-KTP Pontianak dan yang tak ber-KTP Pontianak. 1 juta nih. Dan ada banyak rumah. Bayangkan kalau itu di tiap rumah memasang tanglong, ada berapa banyak nanti kebutuhan tanglong. Nah, ini kan berlaku hukum ekonomi. Ketika banyak permintaan, maka akan terbuka peluang, terangsang peluang, tercipta peluang bagi masyarakat untuk membuat ini. Sehingga ini menjadi mata pencarian musiman. Nah, itu. Selain seperti apa? Kayak Ramadan ini kan selain yang sudah familiar di Kota Pontianak adalah
usaha kuliner sotong pangkong ya. Untuk kuliner itu kan hanya ada di bulan puasa. Setelah bulan puasa sudah selesai. Nah ini kita juga berharap Tanglong juga demikian. Nah kenapa harus Tanglong? Karena apa? Karena dia memiliki bentuk yang beraneka ragam, bervariasi. Mulai dari yang raksasa untuk diperlombakan sampai yang kecil-kecil yang dipasang di rumah-rumah atau di perkantoran, nanti mungkin agak besar di pusat-pusat perbelanjaan. Nah karena Tanglong ini sama seperti halnya dengan lampion. Jadi kalau kita bertanya kenapa warga Tionghoa menggunakan lampion, itu bagian dari budaya. Nah kita warga Muslim, pilihannya adalah Tanglong. Nah itu Tanglong ini sudah lama ada di Kalbar, cuman sudah belasan tahun sudah sulit kita temukan. Mungkin hampir 15 sampai 20 tahun lah udah ndak nampak di Kota Pontianak. Kalau dulu mungkin waktu kita masih kecil-kecil, waktu saya masih kecil-kecil, agak mudah menemukan orang menjual di simpang-simpang kan. Nah, ada model ikan, model bintang, macam-macam nih kan yang kecil-kecil. Nanti kalau anaknya, orang tua jalan sama anaknya sehingga lihat, dia minta belikan biasanya. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi. Nah, ini kita coba hidupkan kembali. Saya sangat yakin karena ini bagian dari mempercantik Kota Pontianak di satu momentum selama bulan Ramadan, insya Allah ini akan mendapatkan perhatian atau positif daripada tanggapan masyarakat dan juga pemerintah Kota Pontianak. paling cepat itu 1,5 jam. Yang paling susah tuh kita awalnya itu rangka untuk rangkanya, cari gimana bunyi biar agak mirip dengan yang asli, itu sih agak susah. Nah, saya yakin tahun depan nanti pengrajin-pengrajin yang tangannya memang mahir membuat ini berkeluaran nih, akan muncul nanti hasilnya jauh lebih baik daripada ini. Kayak ini kan ya memang ketemu kawan-kawan warga ini kan ya buatnya bukan spesialis ya, bukan yang mahir, sehingga memang bentuk yang dihasilkan masih kurang rapi lah begitu. Nah, tapi ini awal yang baik. Awal yang baik kita mulai, insya Allah tahun depan kita persiapkan dengan lebih panjang waktunya, kita lebih promosinya lebih kuat, dan nanti akan ada juga diikuti oleh peraturan pemerintah di Kota Pontianak, sehingga nanti semuanya sejalan nih. Nah kalau sudah sejalan, insya Allah saya sangat yakin akan banyak nanti bentuk-bentuk kreasi dari berbagai macam bahan, bukan cuma dari kertas, minyak, tapi mungkin juga akan ada yang menggunakan kain, menggunakan plastik yang tipis segala macam, itu juga bisa. Jadi bukan cuma menggunakan kertas minyak. Kalau kertas minyak ini kan zaman dulu. Zaman dulu kita dari saya kecil, mungkin dari nenek datuk kita kecil pakai kertas minyak. Nah sekarang kan udah banyak bahan nih yang baru-baru. Nah ini yang belum, nanti insya Allah tahun depan akan bermunculan nih. Jadi ini adalah rangsangan awal saja. Nanti tahun depan akan ada pawai dan juga festival ribuan Tanglong yang akan kita laksanakan di Kota Pontianak. Nah respon masyarakat alhamdulillah positif sekali ya. Lumayan banyak juga masyarakat yang ikut serta. Buktinya bukan cuma di Kota Pontianak, tapi juga di pinggiran Kota Pontianak juga ada juga mengambil bahan ke sini untuk membuat di tempatnya, ada dari Punggu, dari Kakap, dari Sungai Raya, dari Alas, ya, dari Siantan, dari Jungkat, Wajuk juga ada. Alhamdulillah, jadi animonya tinggi. Nah memang secara kuantitas
masih belum sesuai dengan harapan kita. Karena memang syiar daripada kegiatan ini waktunya agak mepet, gitu kan. Sementara kegiatan ini dilaksanakan udah menjelang menjelang orang sibuk ya, sibuk berbelanja buat kue, baju lebaran segala macam, sehingga juga itu mengurangi konsen daripada masyarakat dari segi waktu dan kesempatan ya. Nah itu. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita membuatnya lebih awal sehingga itu dipasang sejak awal dan nanti dilombakan juga lebih awal. Nah, harapan kami tentunya kegiatan ini karena adalah awal ya, pionir. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Pontianak, juga DPRD dan stakeholder lainnya untuk bisa mendorong agar budaya masa lampau, budaya lokal ini bisa booming, bangkit kembali. Tentu bukan hanya dari kami saja atau dari masyarakat saja inisiasi ini. Inisiasi ini akan menjadi booming, akan membumi, akan nampak wah dan menarik, cantik kalau dia didukung dengan regulasi dan juga mungkin anggaran. Stimulan hadiah yang besar, piala yang besar, tentu nanti akan banyak orang-orang yang membuat ini, bukan cuma di Kota Pontianak, tapi juga mungkin juga di luar Kota Pontianak, itu juga akan datang masuk Kota Pontianak, ikut arak-arakan sampai belasan ribu orang membawa tanglong, itu luar biasa cantik. Dan itu belum ada di Indonesia. Nah, kita bisa munculkan itu, sehingga menjadi salah satu wisata religi di Kota Pontianak, selain daripada pawai obor. Kalau kami nyebut zaman dulu sih kriang Bandung ya, bagi kecil-kecil saya ini kriang Bandung. Tapi orang nyebutnya tanglong, ada yang nyebutnya lampion tuh untuk orang-orang Tionghoa mungkin lampion kan. Kalau gitu nih bahasa Pontianak kriang Bandung lah biasa. Bentuk sih sudah banyak saya buat sini ini kawan-kawan selama 3 hari nih. Ada kapal, ada ikan. Nah, ini saya bentuk lambang Ormas POM. Oh, tadi saya habis sahur tapi nunggu kawan ini semua, mungkin jam 8 kawan kan selesai kan semua. Jam 8 sampai sini sambil buat dari bambu bulat lo mangkungnya bawa biasa kawan-kawan minta bantu lah. Saya jadilah ini tidak terlalu susah juga bikinnya. Yang penting ada kemauan. Meramaikan acara ini sudah lama nih kita rindu dengan acara Kriang Bandung nih kan. Ingat saya kecil dulu. Kok jam 12 malam tuh kumpul main gitu. Kompak belum dari zaman HP. Sekarang udah zaman gini kita mau rindu zaman dulu lagi. Tahun-tahun 80 bang kita. Dulu sih buat 3 tahun yang lalu masih ada orang jualan di jalan, sekarang enggak lagi dah. Orang susah beli minyak tanah pun susah, cari pun mahal. Mungkin kita pakai lampu aki kali. Ini udah 1 jam nih baru bikin ini nih. 1 jam. Mungkin setengah jam lagi beres dah kami nih. Tinggal kita tambah pernak-pernik ini kan, saya tambah lagi koki sepeda kan. Kita beli, ini beli pasar ya, kita ya semua nanti. Belum lagi beli bola lampunya, mungkin banyak juga modalnya kalau kita mau baguskan itu banyak modal, tapi kalau untuk sederhana sih tidak mahal, asal ada kemauan ya bang ya. Saya bikin tanggul baru ini nih, baru kali ini. Kecil-kecil dulu sih beli ya gitu. Zaman dulu kita beli ya, karena dulu pakai lidi, sekarang pakai bambu nih. Pengen saya kita bangkitkan kembali budaya-budaya kita yang telah lampau tuh bang. Jangan sampai hilang lah. Kalau warga lain masih laksana setiap tahun seperti lampion, tepi jalan, Gajah Mada apa tuh. Kalau kita paling banter ketupat. Mungkin kalau lebaran lebih bagus orang kita ini bikin ketupat tepi jalan kita pasang semua. Kita mau sih begitu. Jadi budaya-budaya Melayu kita zaman dulu nih kita kembangkan lagi lah. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu. Mungkin start di PCC, tapi dapat informasi sih yang bagus diberi penilaian. Taulah punya saya bagus kita tidak nih.
Festival Tanglong Katulistiwa ini awalnya adalah inisiasi dari para generasi muda yang kangen akan tempo dulu. Di mana dari itu disambut baik oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Edi Kamtono, sehingga ini menjadi suatu panggung pertama kali kami, para generasi muda, dan dibantu oleh organisasi POM. Kegiatan Festival Tanglong Katulistiwa ini diikuti dari berbagai kabupaten yang telah mendaftar, ada dari Sambas, ada dari Mempawah, ada dari Kuburaya, dan beberapa daerah lainnya. Festival Tanglong ini sangat dirindukan oleh masyarakat. Dari yang sudah mendaftar pada kami pada malam hari ini tercatat sekitar 56 tanglong yang sudah mendaftar dan diisi oleh beberapa anak yatim juga. Tadi kita sudah buka bersama anak yatim, sehingga kita mendoakan khususnya di Pontianak ini dan Kalimantan Barat para pemimpinnya, sehingga Festival Tanglong ini penuh dengan berkah. Harapan kami Festival Tanglong ini dapat berjalan dan kami para generasi muda terus diberikan wadah. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas dukungannya, serta dari organisasi POM atas bantuannya yang selama ini membantu kegiatan kami ini. Ya, dalam Festival Tanglong ini akan diadakan sekitar jam 20.30, di mana masyarakat akan mengarak tanglongnya menuju arah Kota Baru. Di situ akan kembali ke PCC. Untuk acara ini sendiri dilaksanakan selama 1 hari. Awalnya kita buka bersama, selanjutnya kita melaksanakan pawai tanglong. Dan pawai ini juga dibantu oleh berbagai ormas. Ada beberapa ormas juga membantu kami di sini dari generasi anak muda terutama, sehingga ini merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa bagi kami, yang kami cukup sangat
berterima kasih itu dari Ormas POM, karena hampir 1 minggu para anggota POM itu membantu dalam kegiatan ini. Untuk kendala itu tersendiri ya, kita harapannya pertama ya banyak dari berbagai pihak mau untuk bergabung membantu memeriahkan festival ini, karena harapan kami ke depannya adalah festival ini bisa menjadi festival yang besar, bisa dibantu dari pemerintah, karena tidak hanya dari sektor kuliner yang bisa berkembang di Ramadan ini, tapi ada sektor aircraft dan lain sebagainya. Kita lihat, harapan kita adalah bagaimana nanti di pas bulan Ramadan ini seluruh gang, desa dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Pontianak, jalan-jalan, bank itu dihiasi oleh tanglong. Nah, ini yang sedang kita upayakan kepada pihak pemerintah, bagaimana di bulan Ramadan ini kegiatan ini merupakan menjadi kegiatan wajib kita nantinya, di mana seluruh dinas dan lain sebagainya itu diwajibkan menghiasi tanglong agar Ramadan ini jauh lebih berwarna. Untuk kriteria penjurian ini dibagi dari beberapa juri. Juri yang ada di PCC ini sendiri itu akan menilai kerapian, kreativitas, sama tingkat kesulitan dari tanglong itu sendiri. Nah, nanti ada juri yang tersebar di jalan. Ada 2 juri yang tersebar di jalan, itu akan menilai dari pencahayaan, lampu, dan kesesuaian tema. Jadi itu kriteria tanglong pada event Festival Tanglong Katulistiwa dengan tema Rindu Tempo Dulu. Besar kecilnya tanglong itu nanti ada panitia yang akan mengukur tanglong. Jadi minimal tanglong itu 1 meter dan maksimal tanglong itu 3 meter. Jadi di ini karena ada yang besar, jadi ada yang seperti ini nih, ada yang menggunakan sepeda, ada yang menggunakan tosa, ada yang menggunakan gerobak, bahkan ada yang menggunakan pickup ya, untuk tanglongnya.
Nah, hadiah untuk diperebutkan ini kita ada piala dari Pak Wali Kota, terus ada dana binaan untuk masyarakat ya. Dana binaan itu yang diberikan oleh Pak Wali. Tanglong ini pertama seperti yang awal kita niat awal dari kita para generasi muda, bahwasanya ada budaya yang sudah hilang. Ada budaya yang sudah hilang yang ingin kita bangkitkan kembali, yaitu Tanglong. Banyak generasi-generasi muda yang tidak mengerti atau tidak tahu apa itu Tanglong. Dengan adanya event ini, harapan kami para generasi muda tahu dan mengerti apa itu budaya Tanglong yang ada di Kalimantan Barat ini. Kami tadi melihat bagaimana tadi ada 6 kriteria yang kami sampaikan. Pertama, kreativitas, kerapian pencahayaan, komposisi warna, tingkat kesulitan dan kesesuaian tema. Panitia ada 6 ya panitia. Ya ada 6. Nilai 1.235. Pemenang dengan juara 4 dengan nilai 1.435. Jatuh pada nomor undian. Tinggal berapa ya? Berapa?